Shalom. Shalom. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini, ibadah doa. Yaitu ini hari yang keempat, ibadah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita doa pembukaan. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berkumpul Tuhan sekali lagi menghadap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dan memelihara kami. Tuhan, biarkanlah kami boleh duduk di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Berkatilah Tuhan agar firman yang Engkau beritakan Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini Roh-Mu bekerja Bagi kami di sini, lawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti. Roh Kudus kuatkan kami. Saat ini Roh-Mu bekerja bagi kami di sini. Rawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, hiburkanlah kami. Roh Kudus, tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, hiburkanlah kami. Roh Kudus, tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Yesus jawaban. Yesus jawaban. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan,
terima kasih buat persekutuan yang indah malam ini Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan sucikan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Juga berikan kami hikmat Bapak, kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, mengerti dengan baik, dan menyimpannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, Bapak Shalom. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan kami juga kasihi Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Sona Merah. Pada waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang lalu, saya telah menyampaikan tentang bagaimana Tuhan Yesus membuka gerbang surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu pada waktu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Duduk di sebelah kanan itu artinya dalam pemahaman orang Timur, duduk di dalam kehormatan dan kemuliaan. Jadi Allah Bapa memberikan tempat yang terhormat, yang termulia, yaitu di sebelah kanan daripada Allah Bapa untuk Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21 bagian B sampai 22 disebutkan demikian. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 sampai 22, bagian B dari ayat 21, oleh kebangkitan Yesus Kristus, lalu ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan kepada Yesus yang mulia, yang terhormat, karena segala malaikat, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukkan kepada Tuhan Yesus. Nah, pada kali ini kita akan belajar tema Sona Merah yang terambil di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Nanti saya akan kembali ke 1 Petrus 3:21 setelah kita bahas lebih dulu tentang sona merah ini. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya sebut sona merah karena sona merah itu biasanya diartikan sebagai wilayah yang berbahaya. Perlu perhatian untuk dihindari dan diwaspadai. Dan supaya kita jangan terlalu dekat dengan daerah yang disebut zona merah ini. Apalagi sampai tinggal di wilayah ini. Ayub pada saat-saat permulaan mengalami sakit, di Ayub 3 ayat 25 menyebutkan zona merah, yaitu ketakutan dan kecemasan. Karena katanya bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan justru itulah yang mendatangi aku. Ayub ini pribadi yang unik. Banyak analis dan para teolog memperkirakan dia hidup sejaman dengan Abraham. Tetapi tinggalnya di daerah yang lain dan jauh dari lokasi Kanaan. Dengan demikian, Ayub bukan dari umat Israel. Tetapi yang menarik, Ayub punya iman kepada Allah Yahweh. Walaupun dia bukan bangsa terpilih, bangsa Israel. Dan iman Ayub ini dibanggakan oleh Allah. Di depan seluruh makhluk surgawi, termasuk juga iblis. Orang saleh yaitu Ayub ini mengingatkan adanya zona merah dalam kehidupan kita orang percaya. Apa itu saudara? Ketakutan dan kecemasan. Ini yang harus kita waspadai. Dan jangan kita tinggal di daerah zona merah ini. Jangan, maksudnya kita hidup
dalam ketakutan dan kecemasan. Kita tahu kita hidup hari-hari ini di tengah-tengah wabah virus corona. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus setelah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, segala kuasa dan ketakutan, kekuatan sudah ditaklukkan di bawah kakinya Tuhan Yesus. Sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk apa kita harus hidup dalam kuasa, ketakutan, dan kecemasan? Memang wabah corona ini membuat dampak yang serius. Beberapa bapak, kami berdoa bersama-sama, kami konseling, dan berkata, Pak Andreas, doakan kami. Karena hidup kami saat ini, ekonomi keluarga kami sangat menurun, bahkan nyaris hancur. Kami merasa kesulitan dalam mencari nafkah, tidak seperti yang lalu-lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kehidupan kita seperti saat yang dialami oleh bapak-bapak tadi, jangan pernah takut dan cemas. Karena ketakutan dan kecemasan itu merupakan sebuah kuasa. Kuasa yang mengintimidasi kita. Kuasa yang mengintimidasi Ayub pada saat itu. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit kusta yang begitu berat, Ayub mendeklarasikan, hati-hati terhadap zona merah. Apa yang kutakutkan dan apa yang kucemaskan justru itulah yang mendatangi aku. Peringatan ini hendaknya kita waspadai. Ada beberapa orang yang mengalami sakit dari wabah virus corona ini, mereka pasien corona yang sudah diisolasi, saudara, dan para dokter telah berkata bahwa ada penelitian-penelitian kedokteran yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa virus corona ini untuk menjadi sembuh dan pulih dari penyakit ini peluangnya sangat besar. Artinya hanya di bawah 5% orang yang sakit corona akhirnya meninggal. 5% peluang kematiannya. Berbeda dengan penyakit-penyakit serius yang lain. Kecuali kalau memang dia punya penyakit bawaan seperti diabetes, paru-paru, asma, ataupun jantung, memang peluangnya menjadi besar. Tetapi kalau dia tidak punya penyakit bawaan, dengan tetap tenang, dengan minum obat, peluang kesembuhannya jauh 95%, lebih dari 95% itu. Nah, ada sebuah ilustrasi, ada Betoro Kolo Corona masuk ke kota, saudara. Bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu berkata, kamu mau kemana? Aku mau masuk kota. Aku mau membunuh warga kota. Lalu yang bertanya itu menanya lebih lanjut. Berapa orang yang akan kamu bunuh? Cukup 100 orang saja. Lalu setelah beberapa warga penduduk kota itu banyak yang meninggal, si Betoro Corona ini keluar kota lagi, saudara. Dan bertemu dengan orang yang sama. Orang yang sama menegur. Loh, kenapa kok yang mati menjadi 1000, katamu cuma 100. Dia berkata begini, memang yang 100 itu aku hantam dengan penyakit corona. Ya, tapi kenapa yang mati 1000? Karena yang 900 orang itu ketakutan. Dan itu yang membuat mereka akhirnya juga kena corona dan mati. Saudara, ilustrasi ini hanya sebuah gambaran bahwa ketakutan menambah beban berat terhadap seseorang di tengah-tengah wabah virus corona. Karena itu, di dalam ibadah 10 hari ini, mari kita minta kuasa Roh Kudus. Kita minta urapan khusus dari Allah Roh Kudus, supaya memberi kita hikmat bahwa kita tidak boleh hidup di bawah kuasa
kekuatan dari virus corona. Kita tidak boleh cemas dan takut terhadap pengaruh yang diakibatkan oleh wabah ini, yaitu pengaruh ekonomi. Saudara-saudara yang terdampak dari virus ini dan kehidupan ekonomi rumah tanggamu, mungkin hari-hari ini merasa betapa sulit tetap bangkit, saudara. Momentum ibadah doa 10 hari ini adalah kesempatan bagi bapak-bapak terutama. Engkaulah kepala keluarga yang diandalkan oleh keluargamu. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Yesus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan segala kuasa dan kekuatan sudah Engkau taklukkan di bawah kakimu Tuhan. Maka aku minta, bebaskan aku dari intimidasi, kuasa dan kekuatan dari virus ini. Dan segala dampak ekonomi yang diakibatkan. Tuhan, bangkitkan iman kami. Bahwa kami harus bangkit. Kami tidak boleh cemas. Kami tidak boleh takut. Kami tidak boleh tinggal di zona merah yang mengintimidasi kami. Tapi kami harus menjadi lebih daripada pemenang. Setelah saya tutup ibadah ini, lanjutkan ibadah saudara dengan doa, penyembahan, permohonan untuk dipenuhi Allah Roh Kudus. Jangan lupa berdoa syafaat untuk negeri kita Indonesia, supaya kita dipulihkan, baik dari wabah ini, selesai, dicukupkan oleh Tuhan, dan juga saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah, yang terpuruk kondisi ekonominya, mari kita berdoa syafaat bagi mereka. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, hamba mengangkat tangan kami untuk memberkati jemaat yang Tuhan sayangi, jemaat GBIS Yerusalem Baru. Tuhan, kami telah belajar dari Ayub adanya zona merah dalam kehidupan kami, yaitu kecemasan dan ketakutan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Salah satu kekuatan dari Ayub melewati keterpurukan dan sakit penyakit kusta yang dia derita adalah dia tidak pernah cemas, dia tidak pernah takut. Dan biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, karena Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan segala kuasa dan kekuatan sudah Engkau taklukkan. Maka bagian kami tidak perlu cemas dan takut. Tuhan, urapi kami semua dengan Allah Roh Kudus yang menjadi penghibur, bahkan penolong kami, Sang Parakletos, yang menolong kami di setiap segala kesulitan kami, dan yang membangkitkan kami, mengalahkan kuasa, kecemasan, dan ketakutan. Biarlah Allah Roh Kudus itu memenuhi kami semua, jemaat GBIS Yerusalem Baru. Bapa, berkati kami semua dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, haleluya.